Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edlin Marbun, NIM 19030642 dari kelas Peternakan C. Pada saat ini saya akan menjelaskan dan menjawab soal UAS pada mata kuliah Aneka Ternak. Baiklah, soal yang pertama yaitu jenis-jenis jangkrik dan kuda yang banyak dipelihara di Indonesia. Yang pertama jenis jangkrik yaitu Gryllus mitratus. Jangkrik ini merupakan spesies lokal dan memiliki kelebihan, yaitu produksi telurnya tinggi dan masa beproduksinya lama. Tetapi masa beproduksinya lama. Kemudian Gryllus testacus. Jangkrik ini cenderung lebih agresif dan berwarna hitam polos. Dan yang ketiga yaitu Gryllus bimaculatus. Jangkrik ini banyak digunakan sebagai pakan ternak burung dan reptil. Untuk jenis kuda yaitu kuda lokal, banyak dipelihara oleh peternak. Contohnya kuda gayo yang berasal dari Aceh, kuda agam yang berasal dari Bukit Tinggi, kemudian kuda bima yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, kemudian kuda bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan kuda batak yang berasal dari Sumatera Utara. Kuda-kuda ini banyak digunakan untuk mengambil dagingnya dan juga biasa digunakan untuk dijadikan sebagai tunggangan seperti delman ataupun sado dan lain-lain. Soal yang kedua yaitu jenis pakan yang biasa digunakan peternak untuk pemeliharaan jangkrik. Yang pertama ada pakan pur dan juga sayur-sayuran. Seperti yang kita ketahui, kandungan protein yang tinggi pada pakan jangkrik akan meningkatkan tingkat konsumsi pada jangkrik. Kemudian pada ternak kuda, kandungan nutrisinya diberikan 60% hijauan dan 40% konsentrat. Kemudian ada pakan rumput lapangan, jagung, dedak, sagu, vitamin, dan kalsium. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh peternak. Pada peternak jangkrik, mereka mendapatkan keuntungan minimum sekitar 900.000 per box. Menurut saya, pendapatan sudah sesuai dengan jam kerja yang dilakukan oleh para peternak, dikarenakan jumlah pendapatan yang dapat mencapai maksimum dibandingkan dengan modalnya akan lebih banyak, atau peternak pasti akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Sedangkan pada ternak kuda, pendapatan peternak beragam, mulai dari penjual belikan kuda yang dari anakan sampai kuda yang terlatih, sehingga harganya beragam macam. Kemudian, variasi pemanfaatan kuda yang dapat menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi, sehingga menurut saya hal ini sudah sesuai dengan jam kerja yang dilakukan para peternak kuda. Kemudian, soal yang keempat yaitu manajemen yang perlu diperbaiki pada peternakan, baik itu jangkrik atau kuda. Menurut saya, manajemen yang perlu diperbaiki pada ternak jangkrik yang saya review yaitu manajemen pemasarannya. Dikarenakan yang saya lihat pada peternakan jangkrik yang saya review, peternak tersebut memasarkan jangkriknya hanya sebagai pakan burung atau pakan ikan saja. Sedangkan seperti yang kita ketahui, masih banyak kegunaan jangkrik yang bisa dijadikan sebagai peluang pemasaran yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi juga. Kemudian pada kuda yang perlu diperbaiki yaitu manajemen pemeliharaannya. Dari yang saya lihat, peternakan yang saya review, peternakan kuda, para peternak kurang meningkatkan produksi kuda, sehingga peternak masih memiliki ternak dalam jumlah yang sedikit atau cukup kecil, dan juga kualitas dari kuda tersebut belum maksimal dibandingkan dengan peternak-peternak kuda yang ada di Indonesia. Baiklah, saya lanjut kepada soal yang kelima. Kuda banyak dipelihara di kandang individu, memiliki alasan dikarenakan untuk memenuhi kesejahteraan hewan. Kuda merupakan jenis ternak yang memiliki postur tubuh yang besar dan gagah. Seperti yang kita ketahui, perilaku kuda juga yang
agresif dan suka menggigiti kandang tidak memungkinkan kuda untuk hidup bergelombolan dengan kuda yang lainnya, sehingga kuda tidak cocok dipelihara satu kandang dengan ternak kuda lainnya. Maka dari itulah mengapa sering terjadi para peternak menggunakan kandang individu pada ternak kudanya. Baik, soal yang keenam, judul jurnal yang saya pilih. Untuk jurnal jangkrik, yaitu pemanfaatan jangkrik alam atau Gryllus sp sebagai bahan pakan burung, murai batu, dan di Desa Pegagan. Dan sumber dari jurnal ini yaitu berasal dari Dina Fauzia. Kemudian judul jurnal kuda saya yaitu Strategi Peningkatan Mutu Susu Kuda di Kabupaten Sumbawa, yang sumbernya yaitu dari Fakultas Universitas Teknologi Sumbawa Kiki Yulianto. Kemudian yang ketujuh yaitu tujuan dan perlakuan yang diberikan pada jurnal jangkrik, yaitu tujuannya untuk mengamati lebih mendalam mengenai pemanfaatan jangkrik alam atau Gryllus sp sebagai pakan burung murai batu atau Copsychus malabaricus, dengan alamatnya Jalan Dr. Setiabudi, Blok Udara, RT RW 003 Dusun Pegagan, Kecamatan Palimanan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan etnozoologi melalui metode wawancara, kajian pustaka, dan observasi ke dua tempat. Yang pertama yaitu ke tempat budidaya jangkrik atau kampung jangkrik yang bernama Trasjaya Jangkrik, yang berada di Desa Bakung Kidul, dan budidaya burung murai yang ada di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pada jurnal kuda yang saya pilih, tujuannya yaitu ada beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi atribut-atribut mutu susu kuda di Kabupaten Sumbawa yang menjadi kebutuhan dan harapan konsumen. Yang kedua yaitu mengevaluasi kesesuaian mutu susu kuda di Kabupaten Sumbawa dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Dan yang ketiga yaitu merumuskan strategi peningkatan mutu susu kuda untuk mencapai keunggulan daya saing susu kuda dari Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan yaitu dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Seperti yang kita ketahui, data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan para pakar yang memiliki pengetahuan mengenai susu kuda Sumbawa. Soal yang terakhir yaitu nomor 8, hasil dan pembahasan setiap kuda. Hasil dan pembahasan jurnal dari jurnal jangkrik yaitu pemberian pakan jangkrik cukup 1 kali dalam sehari. Jumlah burung yang dipelihara mencapai 50 ekor dan per kandang berisi 2 ekor burung murai yang diberikan pakan jangkrik sebanyak 50 ekor jangkrik per kandangnya. Pemberian pakan jangkrik ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas suara yang dihasilkan oleh burung murai. Jangkrik alam sangat cocok sebagai pakan burung karena ukurannya yang kecil dan mengandung nutrisi baik untuk meningkatkan kualitas kicauan burung tersebut. Dari jurnal kuda, hasil identifikasi atribut-atribut mutu susu kuda di Kabupaten Sumbawa terdapat 10 atribut mutu yang menjadi kebutuhan dan harapan konsumen. Di antaranya yaitu benda asing, bau, rasa, warna, penampakan, yang keenam harga, desain kemasan, daya tahan, mudah didapatkan, dan yang terakhir 10 yaitu keaslian susu. Hasil evaluasi kesesuaian karakteristik mutu dengan membandingkan setiap nilai karakteristik mutu produk susu kuda Sumbawa dengan SNI diperoleh bahwa karakteristik mutu susu kuda tersebut masih tinggi karena dari 12 karakteristik persyaratan mutu hanya 1 yang belum memenuhi standar
yang ditetapkan, yaitu cemaran mikroba bakteri coliform. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Untuk jawaban UAS, apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.